kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan misinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu hal dasar keyakinan umat Islam. Nabi Isa alaihi salam atau Isa al-Masih adalah salah satu dari 5 nabi bergelar ulul azmi. Nabi Isa disebut di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali, disebut al-Masih 11 kali, disebut Ibnu Maryam 23 kali. Bagi umat Nasrani, Nabi Isa disebut dengan Jesus Christ atau Yesus Kristus. Sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu al-Masih. Dalam bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ifrit atau Ibrani, Nabi Isa disebut Yeshua. Kelahiran Nabi Isa pun menuai kontroversi, masing-masing agama memberikan argumennya sendiri. Ketika Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, tidak ada hal-hal yang khusus yang terdapat padanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjadi manusia yang luar biasa nantinya. Akan tetapi yang dialami oleh Maryam terdapat hal yang tidak biasa karena Maryam mengandung tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Ada keterangan berbeda antara umat Nasrani dan Islam mengenai orang tua Nabi Isa. Bagi umat Nasrani, Nabi Isa memiliki ayah yaitu Yusus an-Najjar, sedangkan umat Islam menganggap bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah. Menurut penuturan Bible atau Injil, Nabi Isa lahir dari keluarga Raja Daud, ayahnya Yusuf dan ibunya adalah Maria. Akan tetapi, di antara 4 Injil Markus, Yohanes, Matius, dan Lukas, hanya Injil Matius dan Lukas yang menyatakan bahwa Yesus lahir dari darah Maryam dan perantaran Roh Kudus. Dalam Injil, Markus dan Yahya menyatakan Yesus lahir tanpa dari darah Maryam, tanpa dicampuri oleh seorang laki-laki. Jadi, dalam kitab Injil sendiri terjadi perbedaan dalam hal ini. Mengenai tempat kelahirannya, juga ada 2 pendapat, yaitu pertama, Nabi Isa lahir di Nazaret di daerah Galilea. Kedua, Nabi Isa lahir di Bethlehem di dekat Yerusalem, sebagaimana dalam penuturan Injil Matius. Mengenai kapan lahir Nabi Isa terdapat beberapa pendapat. Pendapat umum menyatakan bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember yang dikenal dengan Hari Natal. Ada pula yang menyebut tahun saja yaitu bertepatan 1 Masehi. Ada pula pendapat yang mengatakan tahun ke-7 dan ke-5 Masehi. Tetapi yang jelas tanggal, hari dan bulan serta tahun kelahiran Nabi Isa tidak dapat dipastikan, begitu juga mengenai ayah Yusuf. Terkait tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 22-23, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa, ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Berdasarkan ayat itu, maka tergambar dalam Al-Quran bahwa Maryam melahirkan di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh orang. Mayoritas ulama menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa yakni kehamilan selama 9 bulan, bukan seperti pendapat sementara bahwa itu terjadi hanya sekejap Nabi Isa dilahirkan dengan kalimat kun fayakun. Banyak ulama berpendapat bahwa lokasi yang dipilihnya adalah Baitul Alam, sebuah daerah sebelah selatan Al-Qudus atau Yerusalem di Palestina, dan di sanalah Nabi Isa dilahirkan. Maryam mengasingkan dirinya. Oleh sebab Maryam melahirkan seorang anak yang lahir tanpa bapa, sehingga takut akan kecaman orang lalu bersandar pada pohon kurma saat merasakan rasa sakit saat melahirkan. Dan tidak dijelaskan secara mendetail bahwa tempat kurma tersebut, tetapi yang pasti bukan tempat jorok. Kelahirannya tanpa bapa membuat sejumlah umatnya menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bukan hanya dalam arti simbolis, melainkan benar-benar dalam arti biologis. Seperti terbaca dalam Injil Lukas 1 nomor 28-32, maka malaikat itu pun datanglah kepadanya serta berkata, sejahteralah engkau yang sudah beroleh anugerah, Tuhanlah beserta engkau. Maka terkejutlah ia sebab katanya demikian, serta berpikir akan pengertian salam ini. Maka kata malaikat kepada Maryam, janganlah takut hai Maryam, karena engkau sudah beroleh anugerah Allah. Sesungguhnya engkau akan hamil dan beranakan seorang laki-laki, maka hendaklah mengaku namakan dia Yesus, maka ia akan menjadi besar. Ia akan dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Maka Allah Tuhan kita mengaruniakan tahta Daud nenek moyangnya itu.
Dan tiadalah Yusuf bersetubuh dengan Maryam sehingga Maryam melahirkan seorang anak laki-laki lalu diberinya nama Yesus. Allah Ta'ala membantah hal itu dalam surah Yunus ayat 68. Allah berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?